Udah mati tuh. udah meninggal. Dan kondisinya itu bisa dibilang lumayan ini sih, ngeri juga gitu kan. Di sini bolong. Pas di bagian kepala itu bolong. Bolong, bener-bener bolong ini. Bolong, ya paling berapa senti? Bolong. Segimana ya? Ya seginian lah. Seginian bolong gitu di atas kepala. Pas di ubun-ubunnya. Itu kenapa tuh? Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bareng gua Fadil. Kali ini kita kedatangan lagi nih narasumber yang ingin berbagi cerita tentang pengalaman horornya. Siapa dia? Langsung aja nih kita kenalan. Halo Bang. Halo Bang. Tuh, coba perkenalkan diri dulu dan tinggalnya di mana nih Bang? Nama gue Faiz. Saat ini gue tinggal di Pondok Rangon, Jakarta Timur. Coba Bang, sedikit nih bocorin yang mau dibawain apa nih? Jadi gue sih pengen sih cerita sedikit tentang pengalaman gue waktu di pesantren dulu kan. Jadi kan gue pernah sempat pesantren tuh dulu 3 tahun. Pas SMA dari kelas 1 sampai kelas 3. Nanti ada beberapa kejadian ya, walaupun memang nggak terlalu ekstrim gitu kan, tapi seenggaknya ada sedikit-sedikit lah gitu. Itu paling nanti detailnya pas ini aja ya. Ya udah tahan dulu ya ceritanya Bang ya. Oke, buat kalian yang punya cerita horor nyata bisa kirim ke email kita atau DM Instagram kita. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe yang banyak biar gue semangat terus bikin video kayak gini. Wah, udah jam 00 nih. Waktunya cerita horor. Jadi gini Bang, gue dulu itu kan pesantren pas tahun 2005 ya. Kan gue lulus 2008, berarti 2005 kan ya. Gue masuk SMA itu pesantren 2005. Pesantrennya kebetulan deket nih di sini di Condet, Jakarta Timur situ kan. Tapi nama pesantrennya nggak gue sebutin ya. Iya. Nah, jadi waktu itu di sana gue mulai, kalau misalnya emang mungkin ada yang nonton nih yang paham, yang pada pesantren lah. Pasti mungkin mereka ini pernah ngalamin yang namanya, kalau misalnya gue bilang itu nyambet. Jadi istilahnya kayak apa ya, kita tuh kayak manggil makhluk-makhluk halus yang ada di sekitar situ buat dimasukin ke badan kita atau ke badan orang gitu kan. Tapi kebetulan gue nggak bisa nih. Nah tapi teman-teman gue banyak yang bisa kayak gitu, jadi gue cuma sering lihat langsung lah gitu ketika mereka main-main kayak gitu. Di sana sih pas di pesantren gue sih lebih sering dijadiin mainan. Nah yang paling gue sering lihat itu ketika misalnya ada barang-barang teman-teman gue yang hilang gitu kan, di asrama misalnya kan suka ada sering kejadian hilang gitu kan barang. Hilang tiba-tiba gitu. Tiba-tiba hilang gitu barang. Biasanya emang dari anak-anak lain sih yang nyolong, tapi kan kita nggak tahu siapa. Nah itu dia nyambet ini tuh sering dipakai sama teman-teman gue. Jadi dia emang udah ada ilmunya dari pesantren itu apa gimana tuh? Jadi di pesantren gue ada silat. Jadi kayak mereka tuh kayak diajarin kayak gitu. Karena gitu. kalau misalnya yang sering lihat, potong sebentar ya. Jadi kalau misalnya sering lihat yang ada di Facebook, suka ada tenaga dalam kayak gitu, nah tuh gue sering lihat sebenarnya di pesantren. Cuman gue nggak bisa kayak gitu. Gue nggak bisa. Ini nggak ngedalamin apa gimana nih? Gue udah coba, ini juga nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, emang nggak bisa. Ya? Iya, padahal udah nyoba ya. Udah nyoba, emang nggak bisa. Dimasukin sama teman gue pun atau sama guru gue gitu, misalnya kayak nyambet gitu dimasukin, ya nggak masuk ke badan gue. Gitu. Jadi balik lagi ke yang tadi. Jadi teman gue itu misalnya menyering barang dia nih, atau nyariin barang orang lain yang hilang. Dia kayak manggil, kita manggil penghuni situ, dimasukin ke badan dia atau ke badan mediumnya gitu kan. Kita ditanya, misalnya nanya nih, barang si ini hilang, barangnya ini, misalnya dompet gitu kan, lu tahu nggak di mana? Ditanya langsung ke yang ke penghuninya itu kan, di dalam badan orang. Tadi jawab di sini, misalnya di lemari ini, di lemarinya si A misalnya kan. Kita langsung kita cari ke sana, dilihat ada, sering ada, kayak gitu, benar ada, sering kayak gitu. Sering kayak gitu. jadi kayak CCTV gaib gitu aja. Enak juga ya punya CCTV gaib. Nggak bakal kehilangan dong. Iya. Kayak gitu. Itu sih. Terus kalau yang pengalaman lebih seremnya sih waktu itu pengalaman dari guru gue sih. Dari guru gue. Dan sorry, tadi gue potong dulu. Jadi si
yang nebet-nebet ini si penghuni ini doang nih? Apa penghuni yang lain juga ada? Apa Maksudnya yang penghuni di situ aja? Enggak, maksudnya setiap manggil ya dia doang. Oh enggak, beda-beda. Oh beda-beda. Tergantung. Tergantung yang datang aja ya. Iya, tergantung siapa yang dari dipanggil datang ya. Iya, gue kira kan namanya penunggu kamar itu ya itu doang. Nah, kan jadi pesantren gue kan lokasi itu bisa dibilang misalnya pesantren gue nih, gitu kan, pesantren gue. Nah di belakang pesantren gue ada kebun kosong, kebun gede gitu pokoknya. Nah dari kebun itu nyebrang lagi, sebelah kebun ini kayak ada kali Ciliwung. Gitu. Jadi mungkin dari situ kali ya. Ya biasanya sih penghuni situ aja. Tuh. Terus balik ke cerita guru gue ya. Waktu itu ceritanya guru gue lagi nyuci. Kebetulan nyuci malam-malam juga kan, malam-malam sekitar jam 10-an gitu. Kebetulan beberapa minggu sebelumnya itu ada adik kelas gue yang meninggal. Ada adik kelas gue yang meninggal, meninggalnya di rumah sih karena sakit gitu kan. Itu berapa hari setelah dia meninggal? Itu paling sekitar seminggu lebihan, 2 minggu. Oh baru, masih baru, belum ada 40 hari belum berarti lama, ya? belum ada 40 hari. Jadi waktu itu guru gue lagi nyuci di kamar mandi. Nah, kamar mandi kalau di pesantren kan gede gitu kan, jadi satu gitu. Dia lagi nyuci itu sendirian, terus tiba-tiba dia ngelihat ada si almarhum ini lewat kamar mandi sambil negor. Masih nyuci aja udah malam gitu. Gue nggak jawab. Iya nih, tanggung dikit lagi. Guru gue ngelihat si almarhum ini masuk kamar mandi. Udah, tapi terus habis itu guru gue kayak kok ini nggak keluar, udah lama kan, udah tapi mau selesai itu. belum ngeh tuh di situ. Belum ngeh. Udah mau selesai kan belum keluar. Nah pas itu dipikir baru inget, oh iya dia udah meninggal. Bahkan beberapa hari yang lalu. Ya udah, langsung dia mungkin karena udah guru juga kali ya udah biasa aja lah. Jadi lumayan, ya yang pas diceritain sih lumayan juga. Namanya baru kan. Makanya belum ada 40 hari kan. Gitu. Terus ada lagi kalau pengalaman gue sendiri itu pas gue lagi jaga malam waktu itu. Jadi kan di pesantren itu kan ada bagian ronda malam gitu kan. Tiket malam. Untuk bangun-bangunin biasanya sholat tahajud gitu kan. Jadi waktu itu gue lagi sama temen gue jadi di pesantren kan ada lapangan gede. Di lapangan ini ada aula itu bisa buat perkumpulan gitu kan. Di aula itu ada terasnya gitu. Nah gue sama temen-temen gue tuh bertiga di terasnya itu. Nah di belakang aula ini kebun yang tadi itu. Belakang aula ini kebun yang banyak yang gede itu kan, ada kali. Kita lagi di situ bertiga waktu itu sekitar jam setengah satu malam. Berarti ini setiap piket cuma 3 orang gitu aja? Biasanya 3 orang, ada yang 2 orang juga sih, tergantung ya. Nah, kan per kelas dibagi. Nah, kelas 1, 2, 3. Terus pas sudah sekitar jam setengah satu, tiba-tiba gue mendengar kayak suara pohon jatuh, pohon gede gitu kan. Pohon gede jatuh kenceng banget. Dengarnya kenceng dari belakang aula itu kan, pas di kebunnya itu. Terus ada kaget. Kaget, kan masih udahlah biarin aja. Nggak nyari, nggak ngeliatin, nggak ngeliat karena lagi gerimis juga kan. Terus nggak lama dari pohon jatuh itu sekitar 5 menitan, nggak lama ada suara kuntilanak. Ketawa ya. Udah, dari situ pas udah diketawain gitu, langsung kabur ke dalam. Tapi yang anehnya pas pagi, ya kan, pas pagi gue bertiga ngecek dari ke belakang kan, ke belakang aula itu ngeliat kemarin itu ya. Apaan sih yang jatuh? Gue cerita juga sama yang lain kan. Pas ngecek nggak ada yang tumbang, nggak ada pohon tumbang. Seharusnya kan kalau misalnya itu kelihatan lah sekecil-kecilnya pohon yang jatuh juga. Iya lah, apalagi suaranya gede kan. Apalagi suaranya gede, pasti pohonnya gede, tapi nggak ada. Aneh juga sih. Gitu. Dan itu suaranya benar-benar di kebun itu ya? Benar di kebun, di belakang, pas banget di belakang aula. Kita lagi ngopi gitu kan, atau dua lagi jatuh gitu kan. Kayak benar-benar pohon tumbang gitu aja. Lagi dicek nggak ada. Ya udah, udahlah. Jangan-jangan Mbak Kunti itu yang jatuh. Nggak tahu. Jujur gitu ya. Bisa jadi langsung ketawa dia. Langsung ketawa kan. Terus ada lagi cerita yang
Terus paling ada dari inian sih, apa namanya, sama dari guru gue juga. Di kamar mandi banyak banget sih kejadiannya. Jadi kamar mandi kamar mandi pesantren itu kan dia modelnya yang nyambung gitu kan. Iya. 2 kamar mandi, kolomnya nyambung gitu. Iya, panjang gitu kan. Panjang, nah, kan dari kolong bisa kelihatan. Jadi guru gue lagi mandi, malam-malam tuh baru selesai ngajar kata dia kan, sekitar jam 9-an lah habis isya. Dia mandi, terus dia ngedenger, kan gayung cuma satu kan, ganti-gantian. Pas dia baru keluar mandi ada yang ngambil gayung tuh sebelah, pakai. Pas dia mau habis sabunan bilasan, dia bilang dong ke sebelah, Pinjem dong gayungnya. gitu, dikasih. Sama tangan kelihatan tuh nongol kan gitu, tangan kelihatan. Tangannya pucet atau gimana gitu? Nggak Biasa di- aja, biasa aja, tangannya biasa. Pas dikasih, pas dipegang gagangnya, tangannya ngikut, tangan doang. Tangan doang lagi. Udah bisa langsung Diambil gitu tangan doang. Iya, jadi pas diambil gayung, nih, misalnya gini nih gayung kan, kasih. Ngambil Guru gua ngambil, gayung. pegang, tangannya tuh ngikut. Ikut nempel gitu Ikut ya. nempel, iya. Terus Tapi tangan guru lu doang, gimana? langsung dilempar, nggak Dilempar, jadi cabut. mandi, udah. Terus biasanya kalau ini ya, kalau pesantren itu ada mitos-mitos yang Apa? ini loh, yang di WC itu suka ada keluar tangan gitu. Nah, Ada iya, nggak tuh? itu ada. Ada juga. Ada. Nah, Nah, jadi waktu itu kejadian yang itu tuh pas di kamar mandi lama. Kan dulu apa namanya, kalau yang kejadian tangan yang tadi itu sama yang guru gue nyuci itu di kamar mandi baru kan. Kamar mandi baru tuh ada di bawah, di lantai bawah. Karena asrama gue tingkat. Iya. Nah, jadi kamar mandi lama itu kondisinya ada di pas banget dekat kebun. Jadi ada lantai 2, tapi di bagian belakangnya sini, di kamar kayak ada ruang buat jemur. Nah, itu sampingnya kebun langsung. Nah, di kamar mandi situ. Nah, dulunya itu di kamar mandi. Terus pas udah itu dibongkar, dipindah ke bawah, itu jadi tempat jemur doang. Jadi dulu kamar mandi di atas. Nah, waktu itu yang ngalamin itu kakak kelas gua. Jadi dia cerita, waktu itu dia lagi buang air kan malam-malam. Jadi udah nggak ada feeling ngerasa apa-apa, udah pokoknya lagi mules langsung kamar mandi aja. Gitu. Terus tahu-tahu pas lagi buang air, tiba-tiba kayak ada tangan, tiba-tiba aja begitu. Pas dia lagi jongkok. Lagi jongkok, Lagi jongkok. Pas langsung di. langsung Waduh. gitu, tangan gitu lah. Waduh, kena dong. Kabur Ya langsung. Iya. Waduh. Nggak cebok nggak apa, langsung kabur. Sebenarnya aneh sih, apa Iya. maksudnya apa? Iya apa? Jinnya begitu gitu. Iya, orang mah Ngapain? di depan kayak ya. Dari tangan doang. Iya, kenapa harus dari bawah gitu? Aduh, udah aja ngagetin kayaknya sih. Iya. Ngagetin sih. Tahu-tahu dapat dari bawah gitu ya. Terus sama ada lagi pas ini gue kayaknya di tahun gue terakhir deh, tahun pas kelas 3. Jadi waktu itu bulan puasa kalau nggak salah. Bulan puasa, gue waktu itu sama 5 temen gue habis ngaji pasaran. Ngaji pasaran tuh ngaji biasa ya, habis sholat taraweh ngaji lagi kan. Habis kelar ngaji itu sekitar jam 10:30 kan. Cuma teman gue berlima nih mutusin buat cabut ke waktu itu ke pasar Minggu. Buat apa? Buat main warnet. Iya. Niatnya udah jelek lah pokoknya. Iya. Udah cabut lewat kebun tuh, lewat kebun belakang tadi gue Iya, ceritain, itu yang- lewat kali situ, lewat pinggir kali situ. Cabut masih aman-aman aja kan, nembus kan langsung di pasar Minggu gitu kan. Jalan lewat situ udah tuh aman, gue di Itu sana. berarti cabutnya jalan kaki tuh ya? Jalan kaki. Nggak naik apa-apa ya? Iya kan, kalau naik apa ketahuan. Ya kalau di luar kan nggak ketahuan dong. Udah malam juga Oh, soalnya udah kan. malam juga. Iya. Jadi udah jalan kaki aja. Emang udah biasa juga sih kayak gitu. Jadi habis itu cabut, setelah mungkin sekitar jam 1:30 jam 2, soalnya kan jam 3 itu tahajud pasti. Iya. Takutnya di absen. Ya, takutnya di absen biar nggak ketahuan sama keamanan juga, ya mungkin balik lewat kebun lagi itu pinggir kali. Sekitar jam sampai situ sekitar jam 2:30-an lah. Itu udah tinggal dikit lagi tuh. Jadi ini kebun depan ya paling sekitar 15 meter lah. Itu udah tembok pesantren gue kan, gue tinggal manjat doang, udah masuk gitu. Nah, sebelum tembok itu mungkin pas gue baru ngelangkah sekitar 2 meter, 3 meteran, lalu kayak ada entah itu apa gitu kan,
Kayak makhluk gede, sedada gua, sedada lah gitu kan gitu. Tingginya sedada, terus langsung ada 3 nyebar deh. Fet. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa langsung email atau DM Instagram kita. Kayak ninja gitu ya? Bukan kayak ninja lari, Oh, gitu. lari. Hitam doang tuh, Mbak. Gua ngeliatnya hitam doang karena emang gak ada penerangan sama sekali kan. Gede nggak? Gede lumayan, tingginya sedada gua. Lari gitu 3, ada ke kiri, ke kanan, ada yang lurus. Nyebar. Dia nyebar langsung. Pertama dia kayak ngumpul gitu kan, nggak kelihatan hitam gitu kan. Berarti ini lu doang yang lihat apa? Semuanya. Semuanya lihat. Semuanya lihat, pada kaget, apaan gitu kan. Udah, dari situ langsung buru-buru lari manjat. Itu posisi di kebun itu ada lampunya apa Nggak gelap? ada. Gelap. Bener-bener cuma mengandelin bulan doang. Oh, lu nggak bawa senter? Nggak bawa korek apa nggak bawa apa enggak. Emang gelap aja udah. Emang gelap aja udah, mendelin doang. Makanya tiba-tiba ada makhluk itu 3 set. Ya, kita sih mikirnya itu mungkin anjing biasa gitu kan. Tapi kan anjing kok gede banget. Iya, bisa sampai sedada lu. Iya, itu dia. Tapi sampai sekarang belum ketahuan sih itu apa. Habis itu lu Langsung lari buru-buru masuk. Langsung buru-buru masuk. Manjat, iya. Udah nggak ini lagi lah, nggak mau nyari tahu itu apa gitu kan, langsung manjat aja udah. Nah, lu kalau pas kan di pesantren lu ada kayak belajar silat buat ngisi tenaga dalam dengan Ya. Nah, boleh tuh lu ceritain dong sedikit. Gimana cara pas belajarnya lu di situ? Gimana belajar si tenaga dalam itu atau teman lu ngajarin lu biar lu bisa? Kalau itu gua yang cuma dikasih tahu ya paling cuma suruh fokus aja sih. Kayak misalnya lo fokus tenangin diri. Coba nih, ntar misalnya paling dia bilang, coba ya lo fokus tenangin diri. Ntar biar gue yang masukin nih. Gue udah coba ini, nggak bisa. Tapi mereka biasanya belajarnya kayak gitu sama. Belajarnya Dari guru-guru gue pun kayak gitu. Ada beberapa yang masuk. Kadang gue ngeliatnya tuh kalau misalnya lo tahu kayak Shaman King gitu kan. Nah itu kayak gitu jadinya. Kadang mereka suka ngadu-ngadu gitu ngadu-ngadu di itu sama-sama tenaga dalam. Iya, di ngadu lapangan gitu ya. ngadu, tapi sambil masuk ke badannya. Tapi itu biasanya jam 12 ke atas tuh biasanya. Biasanya malam Iya memang. kan? Biasanya malam, kalau siang malam. susah. Iya. Biasanya malam. Panas. Benar. Panas. Biasanya malam Iya, pasti. malam. Oh. Karena abis itu kan langsung kayak bisa udah capeknya banget gitu, langsung iya. kos-kosan. Tapi kalau kayak gitu berantem tenaga dalam gitu, dia mukul fisik apa emang diem-dieman gitu doang sebenarnya? Gerak. Kalau lo lihat, Nggak mukul sampai kena gitu ya, kayak Ah. misalnya paling tangan kayak gitu. Pokoknya hampir mirip kayak yang di video itulah begitu. Tapi dia bukannya diam gitu, dia sama-sama gerak juga. oh, cuman kayak gitu, tapi kayak ada yang Mm-mm. mental, ada yang gitu gitu. Jadi kalau misalnya nih, kalau gue pernah lihat tadi ada Ah. jin yang masuk ke teman gue nih, dia kayak mungkin nggak tahu, jadi kayak bawa senjata gitu ya, dia posenya pose kayak bawa senjata Oh, gitu. tuh. Jadi benar-benar aku lihat dalam hati gue waktu itu pas gue lihat ini kayak Shaman King. Iya, makanya. Kenapa jadi bisa kayak sama ya? Iya kayak gitu. Jadi berarti tergantung yang masuk itu kali ya. ya yang masuk apa gitu. Ah. Tapi ada juga yang mereka bilangnya sih mereka udah punya pegangan, jadi emang udah ada yang ngikutin dia, jadi dia dimasukin ya yang itu, bukan jin yang random. Jadi emang mungkin bawaan gitu. Iya, ada yang udah punya. Ada yang udah punya. Tapi kalau yang belum punya, yang belum punya ya random. Yang random ada di sekitar situ aja. oh gitu. Jadi berarti nggak tetap dong. Nggak tetap kalau Kalau yang punya. random nggak tetap. nggak tetap. Berarti masuk seadanya. Nanti keluar ntar kalau mau masukin lagi beda, Beda lagi. lagi. Iya. Oh, Gitu. gitu. Tapi kalau yang udah punya bawaan biasanya yang masuk ya itu lagi. Itu lagi ya. Tuh. Makanya berarti kalau yang bawaan biasanya mungkin lebih kuat kali ya. Biasanya. Karena terus-terusan nama dia Ya. kan, nyatunya tuh Udah kayak- sering gitu nah, kan istilahnya. Kalau yang Kan random kan ya random. udah yang ada di situ aja. kamu kalau yang masuk kayak culun kan. Iya, bener. Jadi kan, culun. Iya. Kalau yang ini kan udah dari awal Iya, dia ngikut. emang udah punya. Sering gitu. tanding ya terus lama-lama kuat Istilahnya udah dilatih gitu Iya, kan. itu dia. Terus ada lagi nggak tuh di pesantren lu? Sewaktu lu tinggal di situ, apa adik kelas lu ngalamin kesurupan atau apa gitu? Kalau kesurupan bisa dibilang jarang ya. Jarang. Tapi Ya. ada kan? Gue nggak pernah lihat tuh. Nggak pernah ngeliat juga Heeh. kesurupan. Kalau dulu katanya ada, cuma gue nggak diceritain juga. Tapi kalau yang gue sering lihat itu ya itu reprepan. Oh. Nggak tahu kan pasti reprepan kan. Ah. Nah, itu sering banget itu udah.
Sama ini, oh ya ada lagi satu lagi. Jadi apa namanya teman gua, cerita teman gua sendiri, teman gua waktu itu dipindahin. Dia tidur di dalam masjid. Udah malam tuh dipindahin ke dalam beduk. Dalam beduk. Beduk. Bisa Beduknya muat kan gitu? gede. Oh, gede. Beduknya gede banget. Oh. Nah, dimasukin ke situ. Serius. Serius. Bangun-bangun di dalam beduk. Itu apa namanya temen lu tidur sekitar jam berapa? Nggak ada yang tahu jadi. Oh, nggak ada yang tahu. Iya, jadi nggak ada yang tahu. Apa namanya? Tahu-taunya pas lagi mau teman gue lagi pas sholat subuh kan, ke beduk, ada dia keluar dari dalam beduk. Jadi cerita waktu dia bilang, gue waktu itu teman gue ini katanya dia bilang dia tidur habis sholat isya gitu kan, dia tidur dalam masjid. Nah kebetulan masjid kan biasanya dikunci sama marbotnya kan, nggak ada yang tahu dia di dalam karena dia tidurnya tuh mepet ke tembok, lampu udah gelap juga mati, nggak ada yang ngeh. Emang Gitu kan. sebenarnya nggak boleh tidur di masjid kan? Iya, paling kalau mau tidur ya di luar-luar Iya, aja. Dia di aja. dalam. Nggak ngeh dia. Maksudnya nggak ada yang bangunin juga, nggak ada yang tahu lah. Pokoknya keamanan yang biasa roda juga nggak tahu. Karena kan nggak ngecek kan. Iya. Ya itu tiba-tiba pas subuh lagi mukul beduk temen gue, tahu-tahu ada temen gue lagi yang lain keluar, kaget dia teriak. Kok bisa dalam beduk ya? Pindahin. Iya. Terus dia nggak pas ngomong sadar tuh kayak kok gue ada di Iya dalam beduk? sadar. Nah jadi temen gue tuh pas lagi itu temen Tahu gue yang tuh. mukul beduk tuh Nah. nanya, lo ngapain di situ gitu kan? Ya gue nggak tahu, gue tidur di dalam semalam, nggak ada bangunin gue. Tahu-tahu ada di sini. Gitu. Padahal kan secara nggak mungkin dong dari dalam pindah ke beduk itu ya. Iya. Pasti dia juga dipindahin juga berasa. Bangun harusnya Iya, kan, memang biasanya. diangkat pun harusnya orang normal pun ini Iya, kan. namanya masukin beduk kan susah. Iya. Susah kan. Masukin dalam beduk kan susah. Iya, logikanya. diangkat dulu, didorong-dorong dimasukin. Iya. Di dalam dari dalam. Ada aja. Ada aja sih, Ada aja kayak beduk sih. gitu. Oke sih itu. Terus yang ada waktu itu jadi ini subuh sih, kejadian subuh. Jadi habis sholat subuh itu kan, habis sholat tahajud mau nungguin subuh, habis Iya, sholat tahajud iya. itu kan biasanya kan selesai jam 3:30 kan, subuh sekitar jam 4 lewat, itu Iya. bisa jeda setengah jam. Nah jeda setengah jam itu biasanya kita nggak balik ke asrama tuh, ada di masjid aja nungguin. Iya. Ada harus kayak Ada sudah ngapain gitu kan, ada adik kelasnya gua mau ngisi minum. buat Mau ngisi minum aja dia kan bawa botol, Oh. ngisi minum ke. Jadi kalau di pesantren gue itu kan kita minum itu ngambil dari gentong. gentongnya letaknya ada di depan rumah kiai. Nah ngambil dari situ, nah temen gue ke situ, adik kelas gue ke situ. Nah, Lagi ngisi, nggak tahu kenapa, tahu-tahu dia lari dari gentong itu keluar, lalu teriak aja, tolong gitu kan, lari. padahal depan rumah kiai itu ya. Padahal di rumah kiai, dia lari keluar. Ya, Itu sekitar jam tadi ya. sekitar jam tadi jam 4, Jam hampir mau subuh lah gitu. Mau kan. subuh, ya. Itu dia berarti posisi sendiri tuh ngambil. Sendiri ya, ngambil ya udahlah orang di masjid rame di villa gede gitu kan, soalnya rumah kiai gua kan sebelah ada masjid, jadi Oh dekat ya. dekat. Jadi misalnya di rumah kiai gua Nah, yang nempel sama masjid gitu, udah jadi sebelahan, Oh, tinggal iya. jalan gini doang Nah. sebenarnya. Ini udah tau dia lari teriak kencang, kita pada langsung pada nanya kan, apa ditangkap sama keamanan yang jaga di depan gerbang gitu kan, atau Kenapa juga nggak dia depan? lari gitu kan, kenapa? Ada apa namanya, ada kecil botak di dekat inian, dekat apa namanya, dekat gentong. Kaget dia. Iya. itu kecil botak emang sendiri aja tuh dia. Sendiri Dia aja. di botak itu nggak ada temennya. Nggak ada, Sendiri. sendirian aja. Dia lagi ngumpet apa? nggak tahu lagi diri aja dekat situ. Kan jadi rumah ya, ini masjid, rumah kiai gua, di sini tempat masak. Sini sebelah sekolah gua. Nah, dia tuh di sini ada tempat masak kayak ini. Pas sebelah gentong. Diri di sini. Di Dia situ. pas Terus lagi mau ngisi, iya kaget dia ngeliat apa lari langsung. Tumpah-tumpah dong tuh. Ada pagi-pagi tuh padahal. Pernah, tapi ini lucu sih jatuhnya sih. Iya. Ya itu dia diomel-omelin. Jinnya diomel-omelin. Diomel-omelin gimana? Jadi dia mungkin emang namanya juga jin kan. Nah, Dia masuk ditanya gini. Jawabnya ngaco semau dia tanya. Jadi kayak kita dikerjain di lemari ini, dilihat nggak ada. Iya bukan di lemari ini. oh cuma jahil dia. Iya dia jahil.
Tapi ketemu. Akhirnya ketemu pas udah diomel-omelin itu baru dia bilang di sini. Sini diomelin ya. Lucu sih itu. Pengalaman juga itu bisa Iya. ngomelin jin. Ya. Ya. Jadi gue bisa berhubungan sama kayak gitu-gituan tuh ya pasti pesantren aja sih. Tapi alhamdulillahnya gue nggak pernah ngelihat langsung di luar itu. Paling pernah dulu, tapi bukan ngelihat langsung ya. Pas gue habis lulus dari pesantren, itu gue kan sempet kursus bahasa Inggris di Pare, Kediri kan. Yang itu kampung Inggris. Kampung Inggris ya, gue sempat di sana setahun. Nah, jadi waktu itu gue kan ngekos kan, ngekos di bagian belakangnya. Jadi kosan-kosan gue ada dua, yang rumah utama sama kamar lagi di belakang kayak ada halaman gitu sama kamar. Nah, gue di situ. Jadi di kamar itu, di bagian situ ada kamar 4, halaman sama kayak kebun kecil gitu, kebun pisang gitu kan. Terus di kebun pisang itu di depannya ada kayak pohon mangga sama balai. Waktu itu malam-malam gue baru selesai kelas malam tuh kan, balik habis isya atau gue balik, gue muter tuh, gue lewat kebun sini karena lebih deket. Gue lewat kebun, gue ngeliat ada teman gue lagi duduk di balainya itu yang di pohon mangga. Sendiri dia. Terus Gue tegur kan, lu juga posisinya sendiri nih. gue sendiri lagi pulang biasa aja gitu kan, di jalan biasa mau ke kamar, ada dia lagi duduk di situ di balai. Jaraknya lumayan sih dari balai ke kamar tuh. Ini temen apa nih? Emang temen sekelas apa temen kamar? Teman kamar aja, Oh, teman beda kamar. tempat kursusnya beda kan, banyak di sana kan. Iya. Teman-teman kamar. Gua tegur dong. Gue tegur. Paling jaraknya dari balai itu 10 meteran kan, lumayan. Gue tegur, lu ngapain di sini? Kata dia, apa-apa Is, lagi nyari angin aja. Oh dijawab ya? Dia jawab, makanya gue nggak inian kan. Oh ya udah, gue duluan ya. Iya kata dia, udah di jalan. Tapi tatapannya kosong apa gimana? Dia ngeliat, ngeliat ke gue. Ngeliat ke Dia pas gue panggil dia nengok, lihat gitu. Cuman ekspresinya datar emang, ekspresinya datar. Tapi gue nggak curiga di situ kan awal-awalnya. karena udah jawab. Dia jawab, ya udah. Gue jalan. Kebetulan kan tuh kamar ada 4. Kamar gue kan di pojok kanan. Nah kamar dia tuh di pojok kiri. Dia tuh di situ kamar bertiga. Dan dia biasanya kita nongkrong biasanya di situ, soalnya dia punya TV. Ya biasa kita di situ rame. Nah kebetulan di situ lagi rame tuh. Teman-teman gue yang lain pada lagi ngumpul di situ semua. Ya udah gue langsung ke situ dong, kan kelihatan dari gue jalan kan. Pas gue lagi ke situ jalan, baru juga gue masuk, ada dia lagi duduk di atas kasur. Ada dia bener-bener dia nih. Bener-bener dia Mbak. Dan bajunya pun beda. Yang gue lihat di balai itu dia pakai kaos sama celana pendek aja gitu kan, celana pendek sebawah dengkul gitu kan. Pas yang di kamar itu cuma pakai kaos kutang sama sarung. Yang asli yang mana? Di dalam, gue tegur kan di dalam. Tapi lu nggak kaget gitu ketemu? Ya gue kaget, makanya langsung gue tanya. Lalu cepet banget udah di sini aja udah ganti baju gitu kan. Harusnya kan logikanya harus lewatin Logikanya lu dia kan? ngelewatin gua kan, karena Iya. sejalur minimal gitu kan. Dan itu jalurnya itu doang kan? Itu doang jalurnya, Nggak ada jalur nggak ada lain. lagi. Karena memang aslinya halaman gitu kan, tapi sehalaman-halamannya kalau arah situ pasti ke gua kelihatan dong dia Iya, lewat iya. gitu kan. Ini enggak. Tiba-tiba pas gua masuk ke kamar itu, nongol itu udah gua tegur, kamu cepet amat udah di sini aja. Tadi pasti mesti di balai gitu kan. Dia dijawab, dari balai mana sih Is? Udah tadi di sini rame-rame nonton bola kata dia. Tanya aja sama yang lain gitu kan. Lah serius? Tadi kan gue tegur lu di balai, kata lu lagi nyari angin gitu kan. Kagak, gue di sini dari tadi. Terus pas gue ngelongok kan ke balai, nggak ada. Emang masih kelihatan? Masih kelihatan kan cuma jarak 10 meter doang gitu kan, nggak kelihatan gue. Nggak ada. Pas itu gue bilang, oh ya udahlah ya. Akhirnya gue duduk langsung udah itu. tapi lu ini deg-degan juga dong ya? Deg-degan lah. Karena udah pernah lihat Iya, langsung ngobrol lagi. Habis itu gue cerita sama aku, dia lihat dulu di situ. Terus dia nggak percaya? Dia nggak percaya. Teman-teman yang lain juga? Enggak. Udah dengerin gak sih? Oh, Dengerin. lu ini doang, berdua doang ngobrol? Enggak semuanya, gue cerita Oh, langsung. semuanya. Iya, gue tadi ngeliat ini di sana, mau ngobrol, gue tanya, dia jawab. Makanya pas gue kesini gue kaget, kok ada dia di sini udah. Selari-larinya juga. Iya, pasti Gimana ketahuan sih? namanya Iya. satu jalan kan. Makanya. Terus yang paling bisa bilang,
kayak interaksi langsung lah Iya. gitu ya, walaupun emang bukan yang penampakan yang serem, Iya, tapi itu kan juga bikin deg-degan iya, juga. Namanya baru lu lewat ngobrol, tau-tau depan muka lu ada lagi. iya yang aslinya di situ. Nah, Nah, sama ini bang, gue juga tadi keingetan tuh kan tiba-tiba. Hmm. Tapi pengalaman pas gue masih kecil sih, hmm. itu sekitar gua umur berapa ya? Gue lupa entah kelas 3 atau kelas 4 SD lah gitu kan. Kayak gimana tuh cerita? Jadi kan gue tinggal waktu itu di daerah Bidara Cina kan. Gue juga nggak tahu deh nih masuk berita apa enggak gitu kan. Jadi waktu itu, jadi di situ kan ada wilayah daerah situ gitu, ada Kalimati. Namanya Kalimati gitu. Enggak, bukan namanya Kalimati. Jadi dia kali, tapi itu ujung kali. Oh, kayak udah hentian terakhir di Iya, kali itu, makanya gitu kalau ketika banjir ya pasti itu langsung meluap habis gitu kan. Ya kayak ujung dia nggak ada kemana-mana lagi. Iya, udah di situ aja kan. Ah, Buntu lah itu. Buntu, benar. Nah, jadi di situ waktu itu kejadian pas lagi bulan puasa. Gue dapat cerita dari ininya kan, dari orang-orang. Tapi gue ngeliat pas lagi diangkatnya. Jadi ceritanya waktu itu dia ini lagi main, si almarhum ini ya, lagi main di kali itu. Jadi kali itu kayak ada apa sih namanya, kayak gerojokan air, kayak saluran air gitu, apa namanya, pembuangan tapi kencang banget airnya. Oh iya. Pas itu ya apa namanya, ke kali itu kan. Nah, dia lagi diri di pinggir itunya, pinggir kalinya itu yang dekat di gerojokannya itu kan. Ini cewek apa cowok nih? Cowok. Dia waktu itu kondisi lagi pakai jam tangan. Nah, dia lagi main di situ habis sholat subuh gitu. Sendiri kan. nih main ini? Bertiga, rame-rame sama teman-temannya dia. Oh. Rame-rame sama teman-temannya dia. Lagi main ke situ, ternyata emang pengen nungguin pagi buat nyari ikan. Katanya gitu kata teman-teman yang lainnya kan, pas tanya. Udah tuh dia cuci tangan, di situ baru turun ke kalinya, dicuci tangan. Jamnya toto copot. Terus jamnya toto copot. Otomatis dia langsung ngobok-ngobok dong. Nyari. Kan masih di pinggir kan. Pasti dia mikir dia masih pendek gitu kan. Ngobok-ngobok kok nggak dapet. Itu ditarik. Atau mana yang lain kan ditarik. Ditarik. Ya masuk aja dia kan. Dari dalam gitu kayak ditarik. Kayak ditarik ke dalam. Dan semuanya lihat tuh. Semuanya lihat. Kayak dia ditarik aja. Teman-teman yang lain lihat saya ketarik set. Udah tuh nggak nongol. Mereka pada nyariin, panik kan. Mana? Langsung pada yang lain tuh ngadu lah ke orang tuanya. Ngadu ke orang tuanya. Akhirnya rame tuh ke sini. Dicari nggak kelihatan, nggak ada. Tiba-tiba ada orang yang lihat itu apa tuh di tengah tuh. Kayak ada rambut gitu. Hitam doang lah gitu kan, kecil. Pas ada nyamperin ke situ, diangkat dia. Udah mati tuh. Udah meninggal. Dan kondisinya itu bisa dibilang lumayan ini sih, ngeri juga gitu kan. Di sini bolong. Pas di bagian kepalanya itu bolong. Bolong, bener-bener bolong ini. Bolong, ya paling berapa senti? Bolong. Segimana ya? Ya seginian lah. Seginian bolong itu di atas kepalanya. Itu Pas di ubun-ubunnya. Itu kenapa tuh? Kalau kata orang-orang sana sih, orang-orang tuanya kata sih lembu. Makhluk halus juga kan, lembu namanya. Semacam apa tuh kalau lu boleh jelasin lembu ini? Yang gue tahu sih dia ya bentuknya jin, tapi palanya pala sapi gitu. Pala sapi. Nah itu pas bolong itu ya kepalanya dalamnya udah kosong, udah nggak ada otaknya juga. Berarti kayak di sedot sama si lembu ini. Kayak gitu udah. Terus itu diangkat, dievakuasi, gue ngeliat langsung pas diangkat dari kalinya. Lu lihat bener-bener lihat pas bolongnya Iya, itu, lihat kan kelihatan dia digendong gitu kan, sama pas lagi rame banget, orang bener-bener kayak itu sekitar jam berapa tuh kalau yang pas ketemu? Pas ketemu itu sekitar jam 9 jam 10-an. Berarti lama juga nyarinya. Iya. Padahal di kali yang udah mentok ya. Iya, tapi lumayan gede. Iya, tapi kan mentok. Iya, dia ketemu di tengah-tengah. Nah, iya kan nggak, kalau mungkin kalau susurin masih Ya. mentok kan agak susah. Ini kan mentok. Mentok ke maksudnya situ doang, kan. jadi kayak Iya. ya udah dia diem di situ, Iya, tapi diem di di situ, tengah-tengah. iya. Nah, awalnya kan emang nggak kelihatan, disangka apa sih hitam-hitam paling plastik atau Iya. apa. Ternyata pas ditegesin lagi rambut ya. Dan itu udah kondisi udah bolong ya. udah bolong. Itu sih. Juga sih. Gitu. Nah, lu mau titip pesan-pesan nggak buat yang nonton nih? Kali pesen lu apa gitu? Apa ya? Pesen lu kalau di pesantren gimana kelakuannya, harus dijaga atau gimana gitu? Kalau itu ya itu paling sih, kalau misalnya lu mau
kalau di pesantren ya, ya mau Hmm. kayak gimana pun pasti ada bisa langsung kejadian sih tegurannya gitu kan. Hmm. Ada kayak dulu, iya. Ini mungkin bukan horor ya, Iya. tapi kayak gue dulu sempat kayak kena tulahnya lah, kena Ya. tulah. Boleh tuh. Nah, gue inget, tiba-tiba inget, Ah. bekasnya masih ada sampai sekarang. Iya, coba. Iya. Jadi waktu itu gue cabut kan, Hmm. cabut dari pesantren. Gitu. Dan warnet nih. Enggak, ini Oh, enggak. cabut biasa, bukan yang waktu itu, beda Oh, iya. lagi. Emang gue sering cabut sih waktu Iya. itu. Gue cabut, terus pas, pokoknya cabut, sering cabut lah. Hmm. Jadi abis itu nggak lama, kan bokap gue datang jenguk kan. Nah. Kita berdua keluar lah izin sama bokap gue kan pesantren, keluar pesantren gitu kan, nyari makan atau nyari Iya. apa keluar. Pas nyampe lagi balik ke pesantren, kaki gue kena ke knalpot, Karena terus gitu kan. Hmm. Nah itu malamnya itu gue bisa cabut, malamnya gue bisa cabut. Kena aja biasa kayak cuman kesenggol tek gitu doang kan, nggak lama atau nggak nempel sampai begitu, enggak, cuman tek gitu doang. Terus habis itu apa namanya, sampai sekarang lukanya itu nggak hilang, padahal nempel dikit nempel doang gitu ya. doang kan. Biasanya kalau kena lampot kan langsung Tek gitu ya. Pak? ya, apalagi gue pakai celana, waktu itu pakai celana jeans, Oh. nggak langsung nempel. Iya, apalagi pakai celana jeans Iya. lebih tebel kan harusnya. Harusnya nggak kenapa-kenapa, paling Hmm. kena juga dikit doang gitu kan. Hmm. Ini sampai dalamnya tuh bisa dibilang sampai dagingnya tuh kelihatan 1 2 cm. Ini masih ada nih. Bisa kalau begitu. Mana sih, kelihatan nggak ya? Nah nih, Oh iya. sampai sekarang masih kayak gini dari dulu gua. Itu kata bokap gua, kualat cabut mulu kayak gitu jadi. Padahal cuma kena dikit Karena doang. cuma tenggel, terus udah. Apalagi pakai celana. Kalau langsung mungkin iya nih, enggak. Nah, gimana tuh guys ceritanya? Tulis komen di bawah ya. Kalau menurut kalian serem, tulis aja di bawah. Dan buat kalian juga yang kalau mau cerita-cerita horor nyata bisa langsung nih ke 00 Channel. Oh iya, IG-nya apa nih Bang? Kalau boleh tahu. IG gua itu Faiz Ahmad pakai V, D-nya double belakang. Nah iya, ntar gue taruh di sini ya. Kalau lo mau follow-follow dia, Ya, ada saya. boleh. Ya. Oke, gitu aja dari gua dan Bang Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.